sangat keren sekali. Menurut saya bukan kalah ya PDI Perjuangan di Jawa Tengah, di kandang banteng, melainkan kalau tidak ada dukungan partai politik yang banyak seperti ini dan dukungan dari mantan presiden dan bahkan juga presiden turun langsung, kemungkinan PDIP lah yang bisa memenangkan pada konsentrasi pilkada. Jadi menurut saya sangat keren lah, 41% loh, itu yang loyal betul loh kepada PDIP loh. Jadi menurut saya PDIP tidak kalah lah di Jawa Tengah, dan menurut saya semakin solid dan semakin banyak saja pendukung PDIP di Jawa Tengah. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, saya sangat setuju sekali dengan tweetan John Sitorus ya. Dan menurut saya Andika dan Hendy lah pemenang pada pilkada di Jawa Tengah, khususnya yang didukung oleh PDIP. Nah, PDIP menurut saya juga tidak tumbang ya di Jawa Tengah, melainkan tetap perkasa. Karena kalau kita lihat dari sini ya, dimana Andika Hendy itu didukung oleh satu partai politik saja, hanya PDI Perjuangan. Bayangkan kalau kita lihat dari dukungan partai politik kepada Ahmad Lutfi dan Gus Yassin sebanyak 9 partai politik. Ini PSI tidak masuk ya. Nah, berarti bisa jadi dukungan kepada Ahmad Lutfi dan Hendy sekitar 15 partai politik ya. Bayangkan 15 partai politik melawan satu partai politik. Dan Andika Hendy dalam hasil quick count itu mendapatkan di angka 41%. Nah, sedangkan Ahmad Lutfi mendapatkan di angka 59% dan lain sebagainya. Bila 59%, bila dibagi dengan partai yang mendukung Ahmad Lutfi, menurut saya juga tidak sampai 10% ya suara dari Ahmad Lutfi. Kalau misalkan dibagi suaranya yang mendukung Ahmad Lutfi dari partai politik, menurut saya tidak sampai 10%, karena yang mendukung Ahmad Lutfi sangat banyak sekali ya, sekitar 14-15 partai politik. Nah, menurut saya PDIP tetap perkasa lah di Jawa Tengah. Terbukti 41% masyarakat Jawa Tengah masih mengidolakan Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi. Bila saja Andika Hendy mendapatkan dukungan lah minimal ya 4 partai politik lah, kemungkinan bisa dimenangkan oleh Andika dan Hendy. Ini sangat keren sekali. Menurut saya bukan kalah ya PDI Perjuangan di Jawa Tengah, di kandang banteng, melainkan kalau tidak ada dukungan partai politik yang banyak seperti ini dan dukungan dari mantan presiden dan bahkan juga presiden turun langsung, kemungkinan PDIP lah yang bisa memenangkan pada konsentrasi pilkada. Jadi menurut saya sangat keren lah, 41% loh, itu yang loyal betul loh kepada PDIP loh. Jadi menurut saya PDIP tidak kalah lah di Jawa Tengah, dan menurut saya semakin solid dan semakin banyak saja pendukung PDIP di Jawa Tengah. Dan menurut saya narasi-narasi yang beredar ya Jawa Tengah keok dan lain sebagainya, menurut saya tidak. 41% itu angka yang cukup fantastis, karena kalau kita lihat dari sini hanya PDI Perjuangan yang mengusung Andika dan Hendy. 41% loh, sangat banyak sekali. Nah, saya sangat sependapat sekali dengan John Sitorus. Andika Perkasa dikeroyok oleh 15 partai politik, Presiden Prabowo, Wakil Presiden Gibran, 2 mantan presiden, uang dan amplop bansos anak presiden, nyontek debat, parpol baru dan lain sebagainya. Tetapi suara dari Andika Hendy yang didukung oleh satu-satunya partai PDI Perjuangan mendapatkan di angka 41%. Menurut saya sangat wow sekali ya. Ya biasanya kalau bertanding itu kan 1 lawan 1 ya, bukan keroyokan. Kalau keroyokan sudah pasti dimenangkan oleh yang mengkeroyok, kurang lebih seperti itu. Tetapi masih mendapatkan di angka 41%, ini sangat wow sekali loh, tidak main-main loh. PDIP itu sangat digandrungi setidaknya di Jawa Tengah, dan kemungkinan ya besok akan menuai hasilnya lah pada Pilpres 2029. Terbukti juga kalau kita lihat di DKI Jakarta, walaupun semua sudah turun gunung juga tidak mempan, dan bahkan Pak Pramono Anung bisa diprediksi 1 putaran. Ya walaupun margin of error-nya itu kalau kita lihat dari quick count ya, kalau data 100% itu ya kurang lebih itu tidak sampai 1%. Kalau kita lihat dari Pilpres kemarin itu selisihnya tidak sampai 1%. Jadi pasti bisa dimenangkan lah Pak Pramono Anung 1 putaran. Ini sangat
keren sekali. Dan PDIP saat ini juga menjadi yang perkasa ya. Kalau kita lihat dikeroyok pada pilkada pun juga tidak gentar, dan bahkan juga banyak yang dimenangkan oleh PDIP. Bayangkan loh, ini sangat keren. Dan ini juga menurut saya sangat berbeda sekali pada Pilpres yang lalu, di mana Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD mendapatkan di angka 16%, tetapi saat ini Anda lihat sendiri yang didukung PDI Perjuangan bisa mendapatkan di 40% sangat. Nah, bahkan kalau kita lihat dari sini ya, hasil quick count 100%, Carta Politika Andika Hendy mendapat 41,56%, Lutfi Yassin 44%. Dan menurut saya Andika Hendy pemenangnya karena dikeroyok oleh partai politik. Dan bahkan juga kalau menurut saya sih, walaupun dikeroyok oleh partai politik, tetapi kalau misalkan Pak Prabowo tidak turun gunung, tidak mendukung pasangan Ahmad Lutfi dan Gus Yassin, menurut saya bisa dimenangkan Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi kalau saya melihat fenomena ini ya. Nah, Carta Politika merilis hitungan versi quick count atau hitung cepat Jawa Tengah dengan hitungan suara masuk mencapai 100%. Pantauan Detik Jateng pada 1925, quick count Carta Politika menunjukkan suara masuk 100%. Hasilnya, pasangan nomor urut 2 Ahmad Lutfi Tak Yassin unggul dengan persentase perolehan suara 58,44%. Sementara paslon nomor urut 1 Andika Hendrar Prihadi meraih 41,56%. Ini sangat keren sekali dan kemungkinan di luar prediksi ya. Ya, saat ini bisalah dimenangkan oleh yang didukung Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Tetapi kita lihat pada Pilpres 2029 ya, kemungkinan masyarakat akhirnya sadar dan akan memilih yang didukung oleh PDIP dari calon yang didukung oleh PDIP. Kemungkinan seperti itu. Kalau kita lihat dari sini sudah terlihat ya, bahkan di DKI Jakarta sudah dimenangkan oleh Pak Pramono Anung yang didukung oleh PDIP dan lain sebagainya. Kalau kita lihat di Jawa Timur juga, suara dari Tri Risma hari ini menurut saya cukup mentereng, 32%. Menurut saya juga sangat keren sekali. Nah, dari sini bahkan ada tanggapan dari Ibu Megawati. Andika Hendy kalah berdasarkan hitung cepat. Megawati seharusnya tak terkalahkan kalau fair. Bagaimana menurut Anda? Apakah Anda setuju dengan pernyataan dari Ibu Megawati? Saya sangat setuju sekali. Misalkan kalau Pak Prabowo tidak turun gunung mengendorse pasangan Ahmad Lutfi dan Gus Yassin, menurut saya bisa dimenangkan oleh Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi ya. Tetapi pada saat lalu memang sangat bikin geleng-geleng kepala lah. Tiba-tiba Pak Prabowo sebelum terbang ke luar negeri ada video yang beredar dukungan Pak Prabowo kepada Ahmad Lutfi dan Gus Yassin. Sangat disayangkan sekali sih. Nah, bahkan dikomentari oleh Dr. Kausal, betul geran PDIP lawannya belasan partai dan Parcok. Belum lagi Mulyono turun gunung lempar-lempar kaos. Salut buat PDIP, walaupun sendiri bisa meraih 40% suara, masih anggap menang. Ya, sama, menurut saya juga menang. Udah kalah mengulang cara-cara Pilpres menyerang orang. Hadiahnya adalah kekalahan. Jangan lawan orang baik. Ya. Sadar deh, orang sudah buat denganmu. Ini sudah buat tapi 41% loh. Walaupun dikeroyok juga tetap memiliki suara 40% lebih. Menurut saya itu ya pemenangnya adalah Andika dan Hendrar Prihadi. Kalau menurut saya menang skala sih akan selalu ada, tapi setuju dengan fairness. Sejak awal disetting gak ada lawan, lalu MK bicara lain, lalu ada endorse presiden, Parcok, bansos. Tapi kan di Jakarta menang Bu, kalau kalah gak fair, kalau menang alhamdulillah fair gitu ya Bu. Ya, masa sih tidak melihat apa yang terjadi, fenomena apa yang terjadi di Jawa Tengah ya. Raih 40% sendirian lawan banyak partai yang dibantu bansos, partai coklat dan lain-lain, itu sudah bagus, luar biasa. Ya, saya sangat mengapresiasi. Menurut saya PDIP di Jawa Tengah sangat luar biasa ya, karena masih mendapatkan di angka 41% lebih. Menurut saya hal itu luar biasa. Bila dibandingkan Ahmad Lutfi dan Gus Yassin, menurut saya menang itu sudah pastilah Ahmad Lutfi dan Gus Yassin, karena ada 15 partai politik yang mendukungnya, dan bahkan Pak Jokowi turun gunung, Pak Prabowo turun gunung, dan lain sebagainya. Ya, tapi apapun itulah, yang penting pilkada saat ini berjalan dengan baik, dan kita kawal terus sampai dengan hasil real count dari KPU.